Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Halo. Selamat sore. Dari kisahnya ya, Julius ini sudah lebih dari 20 tahun berada di GSD Taman Sari. Nah, sekarang coba tolong Bung Julius boleh ceritakan ini bisa sampai di GSD Taman Sari itu ceritanya bagaimana? Ya, terima kasih Bung Gun. Awal perjalanannya bagaimana bisa berjemaat dan bergereja di sini memang pada awalnya saya diajak oleh keluarga sama papa dan mama ikut gereja di sini. Pada awalnya hanya ikut di kebaktian umum aja, duduk-duduk di belakang. Setelah itu memang masuk ke sekolah minggu dari kelas yang kecil dulu, setelah itu ke kelas besar, dan selanjutnya juga saya ke remaja, dan pada saat ini saya di Persekutuan Pemuda. Jadi memang dari orang tua yang mengajar, dan akhirnya saya ikut berjemaat dan bergereja di tempat ini. Jadi karena papa mama di gereja di GSD Taman Sari jadi diajak gitu ya, ikut awalnya duduk-duduk, lama-lama tumbuh kembang dari kelas Musa ya berarti ya. CA ya, benar ya Mas CA ya, betul ya, dari sekolah KG CA ya. Kita sampai sekarang masih di sekolah minggu ya beliau ya. Nah dari kelas Musa terus masuk ke sekolah minggu, kelas besar, remaja, pemuda, bahkan sampai sekarang, dan masih aktif pelayanan ya, betul ya? Masih aktif pelayanan. Nah ini kan tadi kabarnya mengawali pelayanan itu dimulai dari pemusik, betul ya? Nah boleh cerita nggak gimana nih mengawali pelayanannya dari bermain musiknya? Iya, pada awalnya memang saya bisa melayani karena memang diawali dari hobi saya memang bermain musik. Pada awal saya masuk ke SMP ada pelajaran ensemble dan saya memang belajar untuk bermain gitar. Pada saat yang bersamaan memang Tuhan mengizinkan pada saat itu gereja kita mengalami satu musibah, dibakar, dan pada saat itu saya ingat semua alat musik, organ maupun piano rusak. Nah, saya diberikan kesempatan untuk melayani di sekolah minggu waktu itu, dan saya pun masih sekolah minggu pada saat itu untuk mengiringi kebaktian sekolah minggu. Nah, itulah pertama kali saya ambil pelayanan di sekolah minggu sebagai seorang pemusik. Nah, pada selanjutnya memang saya belajar piano, dan sampai hari ini saya melayani lewat musik, yaitu melalui piano maupun gitar. Oke, jadi lebih sering bermain musik lagi seperti itu ya. Dan ini kabarnya dan terlihat gitu ya dari sosoknya, Julius ini orang yang sangat aktif di pelayanan ya. Kalau kita bilang Julius gespen, nggak pernah nolak gitu ya. Kalau diminta pelayanan apa pasti iya aja sampai keteteran sendiri gitu ya. Nah, saking seringnya keteteran gitu ya, boleh cerita nggak bagaimana ini yang terjadi ketika Bung Jul sebagai pelayan yang aktif di GSD Taman Sari, terus orang tua bapak mama juga aktif gitu ya pelayanan. Nah ini bagaimana nih keadaan di rumah? Biasa mungkin ada percikan-percikan gitu ya, karena jarak di rumah dan sebagainya. Coba boleh diceritain? Betul sekali tuh. Jadi memang pada awalnya memang saya sangat exciting sekali dalam pelayanan. Memang ya seperti kebanyakan remaja pada saat itu, saya juga seperti remaja-remaja yang lain begitu bersemangat dalam pelayanan. Nah ini yang akhirnya membuat saya tuh jadi lebih sering di gereja dibandingkan di rumah. Nah itu yang membuat akhirnya pada saat itu memang saya lebih senang di gereja. Kenapa? Memang salah satunya saya tidak melakukan tugas dan tanggung jawab saya di rumah gitu. Jadi pengakuan, jujur. Jadi enak di gereja kan nggak ngerjain tugas di rumah. Nah cuman pada akhirnya saya mendapat ya seperti dapat ini juga dari orang tua, bahwa ya kalau misalkan mau ke gereja harus beresin dulu kerjaan di rumah gitu. Jangan sampai tugas sebagai seorang anak ya, membantu membereskan rumah ataupun bantu-bantu di rumah itu saya lalaikan. Dan memang yaitu menjadi bukan satu teguran lagi tapi ultimatum sih seperti itu. Kartu kuning ya, kartu kuning. Dari orang tua kepada saya, akhirnya ya mau tidak mau, suka tidak suka saya harus jalan. Jadi apa nih tipsnya apa nih? Jadi harus ngapain ketika terjadi konflik internal ya seperti itu? Jadi sih akhirnya saya
pada akhirnya memang orang tua bilang kalau mau pelayanan harus beresin dulu kerjaan-kerjaan kamu di rumah, baik itu belajar maupun juga tugas-tugas di rumah. Akhirnya memang ketika saya di ultimatum seperti itu, saya akhirnya harus mengerjakan dulu, saya beresin dulu, ataupun setelah pelayanan saya beresin gitu. Jadi dua-duanya kebagian. Jadi orang tua di rumah juga melihat bahwa ketika saya pelayanan, benar saya bisa mencerminkan apa yang saya apa yang saya lakukan di gereja itu tercermin di rumah. Jangan sampai melayani tapi sampai lupa juga gitu ya pekerjaan tugas, apalagi di gereja karena memang mau melarikan diri dari tugas gitu ya. Nah ini cukup menarik kalau dari yang Bung Julius ceritakan, ini saya menangkap ada peran gitu ya, di mana di rumah perannya sebagai anak, di gereja perannya sebagai pelayan. Nah berbicara tentang peran dan sesuai dengan tema kita hari ini gitu ya, peran keluarga bagi gereja. Menurut Bung Julius sendiri, apa nih peran keluarga bagi gereja? Ya, saya pikir peran kita seperti tadi Bung Gun juga bilang bahwa disampaikan oleh Bokso tadi malam, bahwa kita sebagai gereja-gereja kecil, keluarga itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita kan di sini terdiri dari berbagai macam keluarga gitu. Jadi ketika saya bersama dengan keluarga saya di rumah bisa melayani Tuhan bersama-sama, itu menjadi satu bagian yang penting, bisa menunjang kebaikan atau keberhasilan sebuah gereja di dalam menumbuhkan jemaatnya. Jadi ada tiga poin penting, yaitu ketika kita menjadi seorang keluarga, bagaimana kita bisa bersekutu, melayani dan bersaksi bersama-sama di dalam rumah. Setelah itu kita ketika di gereja pun kita melakukan hal yang sama. Jadi ketika di rumah kita bisa melakukan hal itu, peran itu keluar kembali di gereja ketika kita melayani apapun itu pelayanannya, mau pemusik ataupun pelayanan yang lain, sound system ataupun apa, itu menjadi sangat penting. Seperti keluarga, kalau tidak ada ayah dan ibu itu kita kurang. Kalau tidak ada anak, itu pun menjadi bagian yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Menurut saya itu. Ya, baik, jadi tiga hal katanya ya, bersekutu, melayani dan bersaksi gitu ya. Apa sih yang membuat Julius ini nggak bosan-bosan gitu ya, udah 20 tahun lebih dari kecil tetap pelayanan terus? Apa yang membuat Julius itu punya kerinduan untuk terus melayani Tuhan? Iya, kalau ada jawaban yang ininya ya, dibilang jawaban klasik kalau kata Catherine. Dia bilang ya, terlepas bagaimana saya sudah mengalami satu kehidupan yang baru ketika dibaptis, dan saya merasakan bahwa ketika saya melayani bukan karena saya melihat orang-orangnya, karena itu membuat saya kecewa pada suatu hari pasti, tapi karena saya lihat bahwa ada tanggung jawab yang lebih besar ketika saya melayani Tuhan. Dan ya saya rasa itu nanti akan dipertanggungjawabkan ketika kita hidup ataupun kita sudah mati. Jadi itulah yang saya pegang ketika saya melayani Tuhan yang saya imani gitu. Melayani Tuhan yang diimani gitu ya. Dan pelayanan itu melihat Tuhan yang bukan manusianya, karena Tuhan yang diimani ini Tuhan yang memberikan cinta tanpa pamrih, yang tanpa syarat, unconditional love ya. Sama ketika kita berbicara tentang Paskah, pasti kita berbicara tentang iman. Kenapa? Karena dalam rangkaian Paskah, Paulus mengatakan kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia iman kita, begitu ya. Nah, ketika berbicara tentang Paskah, menurut Bung Julius sendiri, arti Paskah itu apa ya? Paskah bagi saya secara pribadi, bagaimana saya bisa meninggalkan ataupun saya hidup dibaharui setiap hari, sehingga kematian Tuhan yang kita rayakan, kita peringati pada malam hari ini, itu tidak menjadi satu yang sia-sia. Tapi ketika kita mengalami pembaharuan hidup setiap hari, kita bertobat satu kali tapi kita diperbaharui setiap hari, itu membuat kita ya, kita ingat bahwa itu membuat kematian Tuhan yang kita rayakan hari ini tidak menjadi satu yang sia-sia. Tapi itu sangat penting bahwa kita menjalani hidup yang berjalan menuju hidup yang kekal. Itu arti Paskah bagi saya.
baik. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Terus. Sebelum kita lanjutkan bintang tamu yang kedua, kita akan dengarkan pujian berikut ini.